Baik, selamat malam pemirsa Tiru TV dimanapun Anda berada. Saat ini kami kedatangan tamu 4 orang pemuda yang cakap-cakap, ganteng-ganteng, dan keempat pemuda ini mereka adalah aktivis dan juga ada yang masih mahasiswa. Pada kesempatan kali ini kami akan berbincang-bincang seputar dampak dari operasi militer di Kabupaten Puncak di Sinak yang mengakibatkan masyarakatnya mengungsi ke Sinak, Timika, Jayapura, Nabire, dan bagaimana mahasiswa merespon kondisi tersebut, dan kira-kira apa saja yang mahasiswa lakukan dengan tim investigasi independen dari pemuda berkolaborasi dengan mahasiswa. Di sini telah hadir Bung Ketua Ikatan Pelajar Mahasiswa di Nabire. Selamat datang, Bung. Selamat Malam. Nanti Bung bisa jelaskan kira-kira bagaimana mahasiswa merespon dampak militer itu di Puncak, dan apa saja aksi yang sudah dilakukan oleh mahasiswa di Kota Studi Nabire untuk merespon adanya warga yang mengungsi, kemudian tidak aman dan psikologinya terganggu. Silakan. Ya, baik. Perkenalan dulu. Mungkin terima kasih untuk kakak Hengki yang sudah memberikan waktu kepada kami. Lebih khususnya mengucap syukur karena Tuhan kami bisa berkumpul kembali lagi. Dan terima kasih, mungkin perkenalan singkat, nama saya Jonas Magai, Ketua Komunitas di Kota Studi Nabire. Dan mungkin soal dampak daripada militerisme ini sangat dikental sekali, lebih khususnya di pegunungan. Dan yang kami alami, lebih khususnya orang tua kami di Puncak, itu saat ini tuh mereka terancam sekali begitu. Karena mereka hidup dengan alam, mereka hidup dengan sekitar mereka tinggal situ. Namun karena kedatangannya daripada itu, keamanan itu mengakibatkan mereka terus mengungsi lagi. Nah, akibat mengungsi itu, kami mahasiswa tidak tinggal diam lagi soal orang tua kami yang keluar dari tempat halaman mereka begitu. Sehingga kami sebelum membentuk tim, mungkin kami sudah pernah lakukan aksi begitu. Aksi yang mungkin sudah aksi yang pertama untuk secepatnya penarikan militer di Kabupaten Puncak. Dan beberapa hal poin-poin penting yang kami sudah cantumkan, namun DPR provinsi mereka tanggapi, mereka bilang kita akan lanjutkan ke kabupaten daerah, DPR kabupaten daerah. Lalu kami tunggu tapi tidak respon yang tepat. Sehingga kami lakukan aksi yang jilid 2 lagi. Jilid 2 tuh kami buat aksi itu, satu poin yang kami cantumkan dalam aksi kami itu untuk penarikan militer, lebih khususnya di Kabupaten Puncak, agar masyarakat bisa kembali, orang tua kami bisa kembali dan beraktivitas dalam tempat mereka masing-masing, karena kehidupan mereka tuh berbeda-beda begitu. Dari setiap distrik juga berbeda untuk cara cari makannya, pola hidupnya juga beda. Sehingga harapan kami melakukan aksi itu pun tidak ditanggapi dengan serius begitu. Mungkin sudah ditanggapi oleh lembaga DPR Provinsi Papua Tengah, namun untuk kabupatennya ini tidak sama sekali begitu. Mereka tanggapi tapi tidak dengan serius. Mereka turun dan di lapangan apa solusinya, mereka tidak kasih kepastian kepada masyarakat itu. Sehingga alternatif lain yang kami lakukan yaitu kami pembentukan tim tanggal 8 dan 7 di sekitar itu untuk pembentukan tim peduli pengungsi Puncak. Lalu dari situlah kami naik juga, sama demikian kami lihat situasi hal yang sama sekali. Sehingga harapan kami kepada pemerintah
tanggapi dengan serius begitu. Harapan kami mahasiswa bahwa tanggapi dengan serius untuk secepatnya orang-orang tua yang sudah pengungsian sampai masuk di distrik Sinak itu harus dipulangkan ke halaman mereka. Itu harapan kami sekali untuk DPR daerah dan Bupati Puncak khususnya yang sudah terpilih sebelum kerja yang pembangunan dan segala macam. Harapan orang tua seperti itu, harus dipulangkan mereka ke setiap mereka punya kampung. Mungkin sedikit itu yang bisa saya sampaikan karena itu harapan yang mereka sampaikan kepada kami setelah melakukan kunjungan ke Sinak. Ya. Ya. Setelah kunjungan itu memang harapan mereka harus kembali ke daerah mereka karena tidak cocok, mereka tidak nyaman di setiap itu di distrik Sinak. Posko pengungsi. Ya. Baik, terima kasih. Ini upaya yang dilakukan oleh mahasiswa. Kemudian ini dari tim investigasi ini kan, lalu kita sempat podcast juga itu kan, seingat saya tuh operasi atau penerapan militer itu sejak tanggal 5 Februari, saat dimana orang Papua ini sedang merayakan Hut Pekabaran Injil di Mansinam dalam kondisi ibadah doa orang Papua, dimana Otto Geisler itu meletakkan kaki di Papua membawa terang. Saat itu kemudian terjadi penerapan militer yang kemudian membuat masyarakat di wilayah Sinak Barat itu menjadi terkocar-kacir. Yang saya mau tanya itu, apa saja yang Bung Dong temukan itu saat melakukan investigasi, dan apakah ada korban jiwa atau tidak selama melakukan investigasi itu, dan dampak dari kehadiran militer di sana itu, dia kemudian seperti apa kondisi masyarakat di atas. Ya baik, terima kasih atas waktu yang memberikan kepada saya. Mungkin sebelum saya masuk ke dalam, saya perkenalkan singkat, nama saya Dey Murib, dan terima kasih untuk Tiru TV yang sudah mengundang kami untuk podcast. Mungkin ini yang khusus saya yang ketiga kali untuk podcast. Ya. Baik, mungkin terkait dengan update situasi perkembangan yang terjadi di Puncak, lebih khusus di daerah Pokoma dengan Sinak Barat itu sudah berapa kali? Sudah tiga kali kalau tidak salah. Jadi mungkin ini sudah tahu situasi yang terjadi di atas. Jadi memang untuk situasi yang terjadi di atas memang sangat disayangkan begitu. Artinya penerapan yang terjadi militer itu secara masif sampai saat ini terjadi terus. Jadi tadi Pak Ketua Komunitas Puncak sudah jelaskan terkait dengan penerapan itu. Jadi sementara ini yang terjadi di atas memang dari Sinak dari distrik Sinak lari sampai di Bina itu memang sudah zona merah. Tidak ada masyarakat yang tinggal di situ. Kami investigasi sekitar 34 gereja sudah kosong di bawah. Di bagian Pokoma, Sinak Barat itu sudah tidak ada masyarakat. Jadi satu kelas di situ sudah mengungsi ke Sinak, terus ada yang lari ke Bina. Jadi sekarang mereka sampaikan itu bagian daerah itu sudah zona merah. Jadi binatang kah atau apalagi manusia yang lewat kita akan tembak mati. Mereka sampaikan begitu. Jadi memang untuk situasi yang terjadi di atas memang itu. Jadi sampai sekarang masih konflik bersenjata terus. Sampai masyarakat belum bisa kembali ke daerah masing-masing. Mungkin seperti begitu. Itu kontak tembak itu di mana, di kampung mana tepatnya? Itu kontak tembak satu di Timobud, Timobud, distrik Sinak Barat, kampung Timobud.
Terus satu dari TNI mereka bikin pos di Tagalamis itu. Itu tidak jauh dari ibu kota distrik Sinak Barat kan? Iya, tidak jauh. Itu dekat dengan ibu kota Sinak. Itu motifnya apa? Apakah misalnya mereka mau taruh pos militer di situ atau mau bangun koramil di situ? Itu hasil investigasi kemarin kami dengar langsung dengan orang tua pengungsi di atas. Mereka sampaikan memang mau bikin pos militer di Timobur situ. Tapi untuk sementara ini belum bisa bikin pos karena masih konflik terus. Terus dari TPNPB sehingga belum bikin pos. Dan sampai sekarang masyarakat itu ada di mana saja? Di selain sini? Itu masyarakat sementara ada yang lari ke Bina, terus ada yang lari ke Nabire, ada yang lari ke Timika dan Jayapura, dan di Sinak itu yang posko umum mereka bikin. Dan kemarin sempat kami mahasiswa solidaritas mahasiswa Puncak se-Indonesia ada turun kunjungi memberikan sembako sekaligus kita investigasi kemarin. Hasil investigasi itu seperti apa? Masyarakat minta maunya seperti apa? Ya, itu mungkin untuk lanjut masyarakat punya harapan mungkin ke Kamis bisa kasih waktu ke Kamis. Baik, terima kasih pemirsa. Jadi ada hasil penemuan dari tim investigasi bahwa masih ada kontak tembak. Masyarakat belum bisa kembali ke kampung halamannya karena masih terjadi kontak tembak antara TNI dan TPNOPM. Kemudian yang ketiga itu masyarakat merasa tidak nyaman di tempat pengungsi karena belum terbiasa dengan kehidupan di tempat yang berbeda. Yang saya mau cari tahu dari Miss atau dari Sekretaris Solidaritas ini bagaimana respon dari atau bagaimana upaya-upaya hukum yang dilakukan oleh tim investigasi agar supaya masyarakat ini kemudian bisa mendapatkan perlindungan hukum dan bisa dipulangkan kembali dan mereka tiba di kampung dengan kondisi aman saja. Langkah-langkah apa yang sudah diambil untuk mungkin melakukan komunikasi ke pihak-pihak terkait? Baik, terima kasih. Selamat malam untuk kita semua. Selamat malam juga untuk pemirsa. Yang pertama, bersyukur karena hari ini kita boleh jumpa di dalam podcast ini. Kemudian yang kedua, terima kasih Kakak Engke sudah mengundang kami untuk bicara di sini. Jadi sebelum masuk ke dalam terkait dengan upaya-upaya hukum, mungkin saya agak sedikit ke belakang bagaimana terjadi peristiwa-peristiwa yang luar biasa di Kabupaten Puncak khususnya untuk pelanggaran HAM. Jadi di dalam potretan kami, hasil-hasil investigasi kami dari sejak tahun 2022 itu, di mana pihak aparat itu terus pasif dikirim ke atas dengan alasan untuk mengawal pembangunan, dengan alasan untuk kesejahteraan masyarakat, dengan alasan untuk kawal menciptakan kondisi kondusif begitu. Tapi kemudian fakta real di lapangan itu berbeda. Terutama sejak tahun 2022 itu terjadi penembakan terhadap Makilon Tabuni. Itu salah satu pelajar SD dengan 6 orang teman-temannya dibunuh di Sinak. Dan kasus itu sampai hari ini kami sudah adukan sampai di Komnas HAM, tapi belum ada investigasi dari Komnas HAM sendiri. Itu dari tahun 2022. Kemudian tidak lama, selang 1 tahun, itu terjadi pembunuhan lagi, operasi militer besar-besaran terhadap masyarakat sipil. Itu 2 distrik. Distrik Jukumuak sama Magebume. Dan itu korbannya luar biasa. 7 orang itu luka-luka, termasuk Ibu Tarina Murib itu meninggal dunia. Kepalanya dimutilasi itu.
Dan kasus itu kami sudah dorong sampai di Komnas HAM, dan Komnas HAM juga sudah keluarkan rekomendasi di bulan November tanggal 9, dan dilimpahkan ke Panglima TNI, tapi sampai hari ini belum ada tindak lanjut daripada itu. Dan kami masih terus desak itu. Ya. Kemudian tahun 2024 itu di Beoga itu masih pengiriman TNI itu terus. Iya. Jadi menurut laporan yang kami terima itu ada 2 ekskavator yang sedang beroperasi di situ di Beoga. Tidak tahu aktivitas mereka apa, tapi memang dikawal oleh pihak aparat. Dan masyarakat setempat yang punya hak atau yang punya sumber daya alam yang di situ itu tidak bisa pantau, bahkan masuk sampai di dalam tidak bisa karena aparat dengan todong-todong senjata terhadap masyarakat. Jadi hampir masyarakat yang dari Beoga itu semuanya mengungsi di Timika, kemudian ada yang di Nabire. Bahkan SMA Negeri 1 Beoga itu sudah pindah di Timika. Jadi tidak belajar di Beoga. Oke. Saya sendiri belum turun ke Beoga, tapi laporan yang kami terima dapat dari hasil. itu. Bahkan ini guru dari SMA Negeri 1 itu sendiri hubungi kami begitu. Kemudian 2025 ini seperti yang tadi kawan-kawan mereka sampaikan peristiwa tentang penerapan militer, kemudian terjadi pengungsian. Jadi awalnya itu penerapan terjadi di Puncak Ilaga, ke Kabupaten Puncak, de 15 helikopter. Mereka di drop dengan atributnya lengkap dari pihak keamanan. Kemudian diduga juga di situ ada bungkusan-bungkusan di dalam kardus, tidak tahu itu apa. Tapi ketika masyarakat dari Puncak itu bertanya kepada mereka apa untuk tujuan mereka, keberadaan mereka di sini, dan mereka sampaikan mereka sedang melakukan program makan bergizi gratis begitu. Tidak lama kemudian itu TNI yang di drop di Puncak Ilaga itu kemudian dibagi menggunakan helikopter, terutama di Sinak itu, di Sinak Barat itu di Gunung Bombila ya. Kalau menurut investigasi kemarin dari Bombila itu mereka itu ada sekitar 300. Jadi mereka bagi 300 personel. Mereka bagi 2 jalur. Yang satu turun di di bagian Kalinoa itu di Kampung Keangga ya. Gogoma. Bukan Gakama. Kemarin menurut laporan Gakama. Kemudian yang lain di kampung yang tadi Keangga. Itu 300 personel yang di drop ke sana. Kemudian aktivitas mereka ya terutama mungkin tidak tahu, kemarin itu kami mendapatkan laporan itu mereka setelah di drop kemudian masuk di perkampungan warga. Mereka masuk di perkampungan warga, kemudian mereka kumpulkan warga, terus mereka memberikan pertanyaan-pertanyaan terkait dengan keberadaan OPM di mana. Terus mereka kasih tunjuk foto si Kalenak Muri, terus Pak Leka Kelenggen, kenal ini tidak, kayak begitu. Terus mereka kasih tunjuk senjata, terus pernah pegang senjata begini tidak, begitu. Itu dari aparat keamanan terhadap pemuda-pemuda yang ada di situ. Ini laporan yang kami terima. Ibadah juga itu gereja itu setelah mereka turun gereja Timobo itu mereka langsung buka. Dari pihak aparat langsung buka pintu gereja ini tanpa izin atau tanpa permisi terhadap jemaat atau hamba Tuhan yang di situ, mereka langsung buka pintu. Jadi setelah mereka masuk di dalam, mereka menempati di gereja itu. Jadi tidak benar kalau warga yang suruh masuk ya? Tidak benar. Okay. Dan untuk pastikan itu kami juga bertanya ke TNI apakah itu dari warga yang memberikan izin untuk masuk. Dan dari versi TNI itu tuh mereka bilang izin dari warga. Tapi kemudian ketika kita investigasi terhadap warga itu mereka bilang tidak begitu. Jadi kami tetap percaya pada hamba Tuhan karena mereka hamba Tuhan. Iya. Dan hari-hari
bersinggungan langsung di gereja. di gereja. Itu kemudian setelah mereka menempati itu, mereka bikin satu tenda untuk orang tua ini ibadah di tenda itu, bukan lagi di gereja. Nah, lalu apa namanya, di pagi hari itu sebelum heli di drop itu mereka suruh terbang supaya helinya tuh landing di situ. Nah, padahal ini hari Minggu pagi. Harusnya hari ke gereja. Hari ke gereja. Dan orang tua ini kan ya namanya bahasa Indonesia juga kurang. Jadi mereka mau bilang ini hari Minggu kami tidak bisa juga, tetap mereka takut. Jadi mereka nurut pada pihak aparat, karena aparat juga dilengkapi dengan senjata dan lain-lain. Gitu. Itu informasi yang kami terima langsung di lapangan oleh mereka. Seperti ini versinya. Kemudian helikopter tuh landing antar sembako untuk TNI dan lain-lain. Kemudian tidak selang lama itu memang belum ada sikap-sikap kriminalisasi terhadap warga oleh TNI, tapi dari masyarakat sendiri yang mengungsi ke Sinap. Ya, ini menurut laporan yang kami terima. Karena seringkali mereka punya pengalaman itu, ketika ada keberadaan TNI di situ pasti saja terjadi kontak tembak antara pihak TPNPB dengan TNI Polri. Dan itu korbannya selalu saja masyarakat. Nah, jadi sebelum ada korban itu mereka semua harus mengungsi. Jadi tadi teman-teman sudah sampaikan mereka mengungsi Nabire, kemudian Jayapura, Timika, ada yang di Sinakota. Di Sinakota itu 6 posko yang mereka, 6 posko tenda yang posko pusatnya 1, tapi ada 6 tenda untuk menampung para pengungsi ini. Bahkan laporan yang kami terima kemarin itu ada 4 orang warga yang meninggal dunia dalam perjalanan pengungsian. Dari pengungsian ke Sinak, termasuk ada salah satu bayi juga meninggal. Yang satu meninggal di Bina, yang satu meninggal di dalam perjalanan ke Sinak, meninggal di Sinak Barat. Terus yang satu di Sinak Kota, itu bayi. Ada 4 orang yang kami, 3 ya, kalau tidak salah. Iya, 3 warga meninggal. Jadi ini potret terkait dengan terjadinya itu. Jadi ada 300 personel yang sedang ada di Timobor, Sinap Barat. Saat ini. Kemudian setelah masyarakatnya bertanya ke mereka, apa tujuan daripada kedatangan pihak aparat ini, TNI? Itu mereka menjawab mereka kawal pembangunan. Jadi ini kami dikirim dari pusat untuk kawal pembangunan di sini begitu. Nah, jadi kami juga bertanya, kalau misalnya kawal pembangunan, kenapa tidak mulai dari Sinakota? Kenapa drop di hutan-hutan untuk masuk bersiaga mengganggu wilayah sipil begitu? Jadi ini ada sesuatu yang semacam tidak betul. Informasi dengan tujuan, informasi yang mereka sampaikan dengan tujuan mereka tidak betul, tidak nyambung. Nah, kemudian upaya-upaya yang kami lakukan mungkin teman-teman tadi sudah sampaikan. Jadi saya lebih kepada bagaimana untuk penanganan ini. Kami sudah investigasi, data lengkap sudah ada di kami, dan kami akan coba dorong di tingkat lembaga DPR, baik itu lembaga DPRD maupun lembaga provinsi. Bagaimana supaya mereka ini salah satu lembaga atau representasi daripada rakyat itu sendiri. Jadi kami sama-sama dengan misi untuk kemanusiaan kita dorong sampai di tingkat misalnya di Komnas HAM, atau misalnya kami dorong sampai di DPR RI atau mungkin di Panglima TNI, kita menyerukan supaya penempatan TNI di wilayah sipil ini harus segera ditarik, karena itu tentu akan mengganggu, bukan saja mengganggu tapi mengakibatkan pelanggaran HAM yang luar biasa nanti. Seperti pengalaman sebelumnya. Jadi sekarang kita lagi pemantapan data. Sedang pemantapan data, dan setelah kami sudah revisi dan sudah punya data lengkap valid, kita akan coba untuk audiens atau mungkin diskusi dengan lembaga-lembaga DPR. Seperti itu.
Baik pemirsa, jadi ini bagaimana tim investigasi coba mengungkapkan hasil investigasi tim yang sebelumnya kita diskusi itu hanya kami dapat sumber dari telepon, kemudian dari postingan di media sosial, tapi kali ini langsung mereka sendiri turun mewawancarai sejumlah pihak termasuk masyarakat yang ada di wilayah pengungsian, dan itu hasil yang pemirsa sudah dengar. Saya ingin ke Bung Ketua, kira-kira apa saja yang diantar kemarin di pengungsi yang ada di Sinak? Dari mahasiswa kasih apa saja? Kemudian dari DPR turun juga mereka kasih apa saja? Ya. Iya baik, mungkin soal dari hasil dari tim yang sudah bekerja, soal penggalangan dana. Selain penggalangan dana juga atribut yang mungkin bisa dibilang pakaian bekas. Nah, karena kebutuhan dari pengungsi saat mereka ada di sana kan tidak membawa barang begitu, atau atribut-atribut yang bisa melengkapi diri mereka itu tidak ada, sehingga kawan-kawan dari tim yang kami bentuk mereka berusaha dalam 4 hari penggalangan dana, habis itu sumbangan tembakau dan segala macam mereka bawa. Lalu kami berangkat dari Nabire ke puncak, bawa hasil daripada penggalangan itu. Kami ambil mungkin pakaian bekas itu sekitar 26 karung, lalu bama beberapa yang kami beli dari hasil dana yang dikumpulkan dari kawan-kawan dari tim. Setelah itu dengan secukupnya dana yang kami bawa ke sana juga untuk mencukupi mereka punya kebutuhan, sehingga kami lihat dari situ lagi soal pemerintah daerah yang mereka inisiatif mereka turun membantu, lebih khususnya DPR, lembaga DPR lalu DPRK yang mereka turun untuk membantu mereka. Lebih khususnya Bama itu sudah secukupnya, sudah cukup untuk mereka, namun kami naik melengkapi dengan itu pakaian bekas. Nah, itu yang kami bawa naik. Jadi dari penggalangan itu mungkin demikian begitu, untuk mereka bisa dapat mencukupi untuk melengkapi mereka punya diri sendiri gitu. Baik pemirsa, jadi dari konteks warga bisa mendapatkan hak untuk pangan, sandang, dan papan. Nah, papannya ini yang masih bermasalah, mereka harus kembali ke rumah untuk menata papan, dan itu upaya-upaya yang dilakukan oleh mahasiswa dan DPR. Dan sebagai kesimpulan mungkin ada yang mau disampaikan terkait dengan situasi di Sinak. Silakan Bung, saya mulai dari Bung Dey. Harapan dan Ya, baik. Terima kasih atas waktu yang kedua kali. Baik, mungkin terakhir atau sebagai kesimpulan, kami kemarin mahasiswa turun untuk membantu kami punya orang tua itu tidak hanya sekedar kami memberikan bantuan sembako saja, tidak, tapi kami secara langsung untuk investigasi apa harapan dari kita punya orang tua. Dan mereka punya suara kami sudah dengar, mereka punya harapan, kesan, pesan untuk pemerintah mereka sudah sampaikan ke kami, bahwa untuk tempat tinggal untuk setiap manusia itu memang berbeda-beda. Jadi mereka ketika mereka pengungsi di sini itu memang sangat susah untuk dapat makan, berkebun. Itu mereka sampaikan ke kami untuk masalah makan, minum, berkebun, karena mereka itu hidup dengan alam, hasil kekayaan alam, berkebun itu yang mereka hidup, bertahankan hidup begitu. Jadi mereka sampaikan mau dan tidak kita harus kembali ke daerah kami, distrik Poma dan Sinak Barat. Jadi mereka sampaikan bahwa sebelum kami pengungsi ini kembali ke daerah, pemerintah tidak boleh bicara untuk masalah pembangunan. Pembangunan itu stop dan bicara untuk kemanusiaan dulu, mereka sampaikan. Itu satu poin yang kami petik. Jadi harapan mereka itu satu kata itu saja, pemerintah segera tarik militer dan kembalikan kita pengungsi ke daerah kami masing-masing. Itu saja.
Baik, silakan Bung Mis, sebagai kesimpulan apa yang mau disampaikan dalam podcast kita ini? Baik, terima kasih. Jadi kesimpulannya mungkin dari saya apa yang pertama di sini ingin saya sampaikan kepada pemerintah dan lembaga DPR, khusus untuk Kabupaten Puncak. Jadi selama ini kami aksi 2 kali di lembaga DPR provinsi, karena kantor DPR yang ada di Puncak itu sampai hari ini rumputnya tinggi, tidak ada orang di situ. Iya. Jadi kita menyampaikan pendapat kita atau mungkin aksi-aksi atau demo itu tidak bisa. Jadi yang respon aspirasi kita itu dari lembaga DPR provinsi saja. Sampai hari ini mereka yang masih ada komunikasi dengan kami. Nah, kemarin itu lembaga DPR dari DPRD Kabupaten Puncak itu mereka sempat turun ke melihat pengungsi, memberikan bantuan sekaligus mereka dengar aspirasi mereka dari masyarakat. Nah, kemudian setelah dengar aspirasi mereka itu, otomatis tindak lanjutnya akan bawa misalnya ke pusat. Jadi untuk pertemuan antara DPRD Kabupaten dengan pemerintah, misalnya pemerintah pusat atau mungkin dari Panglima TNI Pusat, itu otomatis mereka tidak bisa menyampaikan narasi atau mungkin pesan-pesan yang disampaikan dari pengungsi. Mereka harus tampilkan data dan fakta. Jadi pertanyaannya mereka turun ini, apakah mereka benar-benar ambil data dan fakta untuk mendorong aspirasi masyarakat ini, atau hanya sekedar memberi bantuan supaya masyarakatnya senang? Ini harus perlu dijelaskan oleh dari lembaga DPR dan pemerintah Puncak supaya penanganannya harus bisa dipercepat begitu. Kalau tidak ada fakta, tidak ada data yang mereka ambil, kemudian kita memberikan harapan untuk mereka yang urus barang ini, kasihan nanti masyarakatnya korban di tanah pengungsian. Penanganan ini artinya sesuai dengan aspirasi yang diterima masyarakat ingin pulang, itu dulu menjadi prioritas ya? Iya, itu dulu. Jadi setelah mereka melakukan penarikan militer, kemudian masyarakatnya dikembalikan. Selama ada pihak personel TNI di bawah, masyarakat tidak mungkin kembali. Karena takut trauma. Jadi selalu saja dari lembaga DPR dan pemerintah itu selalu bilang untuk penarikan TNI ini bukan kewenangan kami begitu. Lah kalau bukan kewenangan kamu, siapa yang harus bicara barang ini? Ini kan menjadi pertanyaan kami juga begitu. Kenapa tidak bisa tampung aspirasi masyarakat pengungsi kemudian sampaikan ke pusat? Karena mereka ini kan perwakilan dari pusat, jadi sampaikan aspirasi itu ke pusat supaya mereka juga bisa melakukan rapat atau koordinasi dengan Panglima untuk bicarakan barang ini demi kemanusiaan. Iya. Jadi ini semacam satu alasan yang dibangun dengan narasi-narasi atau semacam klaim bahwa bukan tanggung jawab kami begitu. Jadi mereka seakan-akan melepas tanggung jawab untuk tidak mengurus barang ini pengungsi. Padahal kalau misalnya kita baca Undang-Undang Nomor 39 tahun 1999 tentang Komnas HAM itu kan bagian bab pertama, poin pertama itu saya bilang bahwa untuk HAM ini negara hukum dan setiap orang, negara hukum pemerintah dan setiap orang punya tugas dan tanggung jawab untuk melindungi. Nah, implementasi daripada undang-undang ini pemerintah tidak lakukan sampai hari ini. Mereka hanya selalu kasih bantuan dan bantuan. Padahal kebutuhannya hari ini bukan itu. Mereka ingin pulang ke kampung halaman mereka. Ya. Itu yang menjadi prioritas. Itu yang menjadi prioritas. Dan TNI-nya ditarik. Dan satu lagi itu khusus untuk distrik Pokoma dan distrik Sinak Barat ini tanah itu bukan pemerintah yang kasih. Tanah ini dari Tuhan Allah sendiri yang kasih langsung ke orang tua kami di situ. Jadi tidak boleh lagi TNI menggunakan kekuasaan atau kekuatannya untuk mengusir orang tua kami. Kalau misalnya hal itu terjadi sampai hari ini, mereka itu berdosa. Mereka melawan Tuhan, bukan melawan orang tua kami. Itu. Sama di Beoga dan lain-lain. Bahkan hari ini, kemarin dan hari ini itu ada penembakan terhadap warga sipil yang ada di Sinak.
Coba saya baca nama dulu di sini. Ini ada dua orang ini. Iya. Jeffrey Tabuni dengan Agus Murib ini ditembak dari aparat. Jeffrey Tabun itu di mana? Itu di Gome kah? Kalau tidak salah. Oke. Dan sampai hari ini mereka belum dievakuasi karena dikuasai oleh pihak aparat keamanan. Jadi ada warga sipil yang terus mengalami korban akibat ini ya, pengejaran ke TPNPB, dan mereka pikir masyarakat itu TPN sehingga mereka tembak begitu. Iya. Dan ini situasi ini hampir terjadi di seluruh Papua yang saya pikir. Mereka susah membedakan mana masyarakat dengan mana TNI. Dan sehingga dalam hal ini menurut saya itu TNI harus melakukan evaluasi atau ada teguran dari pimpinan untuk tidak sembarang menembak itu. Iya. Saya pikir karena kalau situasi ini terus terjadi terulang, Papua ini kapan damai? Nah, itu kan yang damai ini kan menjadi harapan atensi kita sama-sama Iya. semua. Benar. Nah, silakan Mungkin saya tambahkan. silakan. Iya. Jadi kami sangat berharap kepada pemerintah dan lembaga DPR Puncak untuk bicara kemanusiaan itu bukan bicara Papua Merdeka. Jadi konteksnya tolong dibedakan, karena selama ini saya lihat itu semacam satu pengetahuan yang terbangun di kalangan-kalangan elit, termasuk untuk mereka yang ada dalam sistem ini. Itu orang-orang yang bicara HAM ini itu dianggap bicara Papua Merdeka, sehingga mereka tidak mau terlibat begitu. Padahal bicara HAM ini tugas kita bersama. Kalau misalnya pemerintah dia klaim tidak mau bicara HAM, kenapa ada Komnas HAM di Republik ini? Iya. Jadi itu yang mungkin saya sangat kesalkan karena tidak pernah membedakan konteks ini. Ya. Terus yang berikut itu untuk pemerintah Puncak dan lembaga DPR Kabupaten Puncak, mohon untuk kita kerjasama. Kalau misalnya ada hal-hal yang tidak paham tentang soal ini, kita mahasiswa dan kita pemuda Puncak ini, kita siap kerjasama untuk kemanusiaan. Jadi jangan anggap kita lawan kemudian menghindar dari kita. Ini yang salah. Padahal kita sama-sama punya misi yang sama untuk kemanusiaan di Puncak ini. Iya. Jadi kemarin itu terjadi miskomunikasi antara mahasiswa kami tim, kemudian menimbulkan semacam satu framing yang salah. Misalnya mahasiswa menyatakan mosi tidak percaya terhadap pemerintah. Itu juga berangkat dari hal-hal ini. Pemerintah tidak becus menangani persoalan-persoalan HAM khusus di Kabupaten Puncak. Mereka lebih mengedepankan sembako dan lain-lain. Padahal kebutuhannya bukan itu. Ya. Mungkin itu. Jadi terima kasih. Ini satu atensi untuk pemerintah, mungkin pemerintah baru atau seperti apa. Jadi nanti ini bisa menjadi bahan evaluasi. Jadi tidak semua kritik itu dilihat dari sisi yang negatif. Tidak semua kritik itu selalu negatif, dan juga itu bisa kita lihat sebagai sesuatu niat baik dari pemuda untuk merubah wajah HAM di Kabupaten Puncak itu. Bukan hanya di Puncak tapi Papua pada umumnya seperti itu. Jadi silakan, mungkin ada tambahan sebagai kesimpulan. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin ini saya terakhir saya mungkin sampaikan kepada lembaga DPR terus pemerintah, lebih khusus pemerintah Puncak, harus ingat bahwa jadi pemimpin terus tanggung jawab kritikan masukan dari masyarakat, baik itu masyarakat terus mahasiswa, pemuda, dari mana saja itu kritikan masuk itu harus terima. Jadi pemimpin kita, jadi pemimpin terus tanggung jawab, dan apa-apa yang kritikan masuk itu harus membenahi diri begitu. Tidak hanya terkait yang kemarin kami publikasi terkait dengan investigasi kami kemarin, sedikit kami mediasi dan pemerintah sampaikan bahwa kami akan klarifikasi dan lain-lain. Nah itu memang kami sampaikan atau rilis dalam berita itu sesuai dengan data kami begitu.
Jadi tanggung jawab apa kritikan-kritikan yang masuk itu harus diterima begitu. Tidak harus membantah macam begitu. Itu yang kami sampaikan. Terima kasih. Ada sebagai kesimpulan. Siap, mungkin ada tadi aku lupa sedikit soal apa. Kami turun ini kan perwakilan dari mahasiswa se-Indonesia. Lalu yang turun di sana nih kami dari Kota Studi Jayapura dan Nabire. Ya. Jadi kami turun di sana mungkin sekitar 10 orang gitu. Kami turun di sana. Jadi kadang apa? Jadi sorotan buat lebih khususnya mungkin yang kami turun jadi ancaman buat apa lebih khususnya para orang-orang yang di lembaga yang terkait. Lebih khususnya mereka punya fungsi dan mereka punya tugasnya itu arah ke situ. Namun karena itu tidak penanganan yang lebih baik atau tidak serius sehingga kami mahasiswa se-Indonesia perwakilan 2 kota studi Jayapura dan Nabire turun kemarin untuk bantuan supaya harus dilihat begitu, perhatian seriusnya harus ada begitu supaya masalah-masalah ini harus diselesaikan. Ini bukan masalah yang memang dilihat dari di luar, orang yang sudah masuk dalam sistem kan anggap itu macam seakan-akan tidak dianggap baik gitu, tidak serius. Sehingga masalah-masalah kecil tapi harus kita angkat, masalah itu harus jadikan serius begitu. Sehingga mungkin harapan kami untuk pemerintah, lebih khususnya Kabupaten Puncak, tanggapi hal ini dengan serius. Karena masalah ini bukan tempat lain, masalah di Puncak ini. Dan Dapil 4, Dapil 3 itu bukan jauh dari Puncak itu sendiri. Itu sudah terangkum dalam. Sehingga kami harap pemerintah Puncak lebih tanggapi serius begitu, harapan kami dari mahasiswa Indonesia. Mungkin itu yang bisa kami sampaikan. Baik, pemirsa sekalian, itu hasil investigasi yang dilakukan oleh tim investigasi mahasiswa dan pemuda peduli kemanusiaan dari Puncak. Dan semoga melalui podcast ini bisa memberikan dampak atau memberikan sebuah solusi atau memberikan ide pikiran untuk kita sama-sama menangani, mencegah agar supaya peristiwa-peristiwa seperti begini bisa diatasi sekarang dan tidak terjadi kemudian. Sekian dan terima kasih, kita akan ketemu di lain kesempatan.